sebaiknya kita berdoa dulu. Silakan masuk ke kelas untuk memimpin doa. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tentang mengenai inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim pada masa Daula Abbasiyah untuk kemanusiaan dan juga peradaban. Pada materi kali ini yaitu lahirnya ilmuwan dan ilmunya ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, seperti yang telah kita pelajari pada semester lalu di bab 5 tentang Bayat al-Hikmah di Baghdad yang berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para pelajar dari dalam dan luar negeri datang ke Baghdad untuk belajar dan berbagai ilmu pengetahuan di Bayat al-Hikmah. Nah, Bayat al-Hikmah ini berdiri di Baghdad sebagai pusat ilmu dunia dan juga tempat penerjemahan karya ilmiah Persia dan India yang berfungsi sebagai perpustakaan, laboratorium dan juga akademi. Nah, di Bayat al-Hikmah ini tradisi literasi menyebar ke seantero wilayah Abbasiyah. Tradisi literasi ini menyebabkan berkembangnya beragam ilmu pengetahuan, baik ilmu umum seperti kedokteran, matematika, astronomi, kimia, seni dan lain-lain, maupun ilmu agama seperti ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tafsir maupun ilmu hadis. Nah, pada hari ini kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan. Kita akan membahas perkembangan ilmu pengetahuan umum dan juga perkembangan ilmu pengetahuan agama pada masa Bani Abbasiyah. Nah, yang pertama kita bahas dulu perkembangan ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Ada beberapa bidang ilmuwan yang berkembang pada saat itu. Di antaranya adalah kedokteran, filsafat, astronomi dan matematika, dan juga ilmu pengetahuan lainnya seperti kimia, geografi, sejarah dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ilmu kedokteran. Jadi pada masa Bani Abbasiyah sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama dibuat oleh Harun al-Rashid pada awal abad ke-9. Tidak lama kemudian rumah sakit ini tumbuh di seluruh dunia Muslim. Nah, saat itu rumah sakit di dunia Muslim sudah memiliki bangsal khusus untuk perempuan. Masing-masing rumah sakit memiliki alat sendiri. Beberapa dilengkapi dengan perpustakaan medis dan juga menawarkan kursus kedokteran. Nah, ada pun beberapa dokter yang terkenal pada masa itu, di antaranya bisa kalian lihat di tabel ini, yaitu ada Ali Al-Tabari, yang itu karyanya di kitab Firdaus Al-Umar tentang sistem pengobatan, yang mana beliau dikenal sebagai pelekat dasar ilmu kesehatan anak-anak dan bidang pertumbuhan anak. Kemudian ada Al-Razi, ada Al-Majusi dan juga ada Ibnu Sina yang dikenal sebagai pelekat dasar ilmu kedokteran modern.
yang tertarik mempelajari filsafat. Nah, filsafat ini digunakannya pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya filsafat banyak digunakan pada sekelompok umat Islam dalam berdiskusi dengan kalangan muslim tentang permasalahan agama. Kemudian filsafat berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik dengan para ilmuwan. Nah, di dalam tradisi ilmu Islam pada saat itu, pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu filsafat dikenal juga dengan istilah al-hikmah dan falsafah. Jadi orang-orang yang ahli dalam bidang filsafat pada masa dinasti Abbasiyah saat itu disebut dengan hukama dan filosof. Nah, sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa ilmuwan filsafat yang terkenal pada masa itu diantaranya pertama di sini ada Al-Farabi, yang mana karyanya yaitu 270 buku tentang berbagai bidang kajian seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik dan lain-lain. Kemudian ada Al-Farabi yang karyanya 100 buku tentang berbagai bidang kajian tentang filsafat, bahasa, musik, politik dan lain-lain. Yang terakhir ada Hasan Ibn Sina atau Ibn Sina, karena karyanya yaitu 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik dan lain-lain. Selanjutnya ilmu yang berkembang yaitu astronomi dan matematika. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah, astronomi dan matematika berkembang cukup besar selama masa keemasannya. Pada masa Khalifah Al-Ma'mun dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Nah, tempat ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Selain Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Adapun astronom dan juga matematikawan Bani Abbasiyah yang terkenal pada saat itu yaitu ada Al-Khawarizmi. Jadi Al-Khawarizmi ini karyanya terkenal pada saat itu, karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar di Eropa. Kemudian ada Al-Batani dengan karyanya yaitu kitab Al-Jiz, yang mana beliau menginspirasi ilmuwan yang mengumumkan jumlah hari dalam setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit dan juga 4 detik. Jadi beliau yang menemukan jumlah hari dalam setahun. Selanjutnya selain kedokteran, filsafat, astronomi dan juga matematika, masih banyak ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah seperti kimia, geografi, sejarah dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan mengenai beberapa ilmu pengetahuan umum yang telah Bapak jelaskan, apakah bisa dipahami? Baik, kalau kita lanjut kepada perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jadi ada beberapa ilmu pengetahuan yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya ada ilmu kalam, fikih, akhlak, hadis dan juga ilmu tafsir. Yang pertama, ilmu pengetahuan yang berkembang di masa ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini sudah berkembang sejak sebelum dinasti Abbasiyah. Jadi ilmu kalam sudah muncul sejak lahir kepemimpinan Khalifah Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah dan Mu'tazilah. Nah, pada masa Abbasiyah juga muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh
dalam dunia Islam sampai sekarang, yakni Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Selanjutnya ilmu fikih. Jadi pada masa dinasti Abbasiyah juga dikenal ada 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. Nah, ada yang tahu nggak apa saja imam mazhab yang terkenal pada saat itu yang kita dipakai oleh seluruh umat muslim dunia sekarang ini? Ada yang tahu nggak? Tidak, Bapak. Belum, Bapak. Nah, 4 imam mazhab yang terkenal yaitu yang pertama ada Hanafi, kedua ada Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Nah, yang ini berpengaruh di Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka dan Maladewa. Maliki berpengaruh di Afrika Barat dan juga Utara. Syafi'i di Iran, Mesir, Somalia, Asia dan Asia Tenggara. Hambali di Semenanjung Arab. Selanjutnya ada ilmu hadis. Selanjutnya ada ilmu akhlak. Jadi pada masa Abbasiyah ada sebagian ilmuwan yang memberikan perhatian kepada kajian tentang akhlak manusia. Kajian akhlak membahas tentang perangai, tingkah laku atau kegiatan seperti keberanian, kebebasan, kejaksaan dan lain-lain. Nah, ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya ada Al-Mawardi, Israwiyah dan Al-Qadani. Nah, seperti di dalam ini ada Al-Mawardi, di mana karyanya yaitu Al-Qam Al-Qufaniyah, yang mana dia dikenal sebagai kotak dasar ilmu politik. Kemudian ada ilmu Israwiyah dan juga Al-Qadani yang menginspirasi sebagai kotak dasar ilmu bahasa. Kemudian ada ilmu hadis. Jadi pada masa Abbasiyah ada beberapa ilmuwan juga tentang hadis yang mengumpulkan hadis Nabi Muhammad dalam bentuk kitab atau buku. Jadi para ilmuwan pada masa itu tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tetapi juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur riwayatnya. Jadi mereka memiliki siapa saja yang meriwayatkan suatu hadis dan bagaimana kualitas orang-orang yang meriwayatkannya. Nah, pada masa Abbasiyah ada kitab hadis yang bernama atau terkenal yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis. Adapun 6 kitab hadis nama itu di antaranya yaitu ada kitab Sahih Bukhari, ada kitab Sahih Muslim, kitab Sunan An-Nasa'i, kitab Sunan Abu Dawud, kitab Sunan At-Tirmidzi dan juga kitab Sunan Ibnu Majah. Nah, yang terakhir ilmu tentang agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah yaitu ilmu tafsir. Nah, pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan berikutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka menyusun kitab tafsir ini yang disebut dengan mufassirin atau ahli tafsir. Adapun salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Walid al-Amani at-Tabari, yang mana dia dikenal dengan ilmu Jarir atau at-Tabari. Nah, pada masa itu
yang lahir ataupun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa Bapak. Nah, kalau bisa dipahami, Bapak mau kalian buat dua kelompok. Kelompok satu mungkin bisa dibagi dua. Mungkin bisa dibagi dua kelompoknya anak-anak. Kita catat. Iya, Pak. Dimana kelompok satu tugasnya menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan umum, di mana yang mencakup pengetahuan apa yang berkembang dan juga tokohnya siapa. Kemudian kelompok dua menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Boleh dikerjakan anak-anak? Bapak kasih waktu 5 menit.
dua kelompok dalam presentasi. Nah, kita dapat menyimpulkan ada banyak sekali pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah. Misalnya di bidang pengetahuan umum ada kedokteran, filsafat, etika dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pengetahuan agama ada ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu akhlak dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya itu saja kita menyebutkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita menutup pelajaran, silakan